Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rian Rizky Sandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi, unit kerja SD Negeri 1 Tambak Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, di sini saya akan memaparkan pertanyaan pemantik nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran yang masih cenderung berpusat pada guru. Artinya bahwa pembelajaran masih satu arah. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, saya sebagai guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan dan karakteristik peserta didik di kelas. Yang ketiga yaitu pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan keseimbangan aspek kognitif. Dalam hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Yang keempat yaitu rendahnya motivasi peserta didik sehingga mereka pasif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa yang terlihat tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi peserta didik. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar. Peserta didik bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Yang kedua yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik peserta didik. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya, mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuannya.
berubah dari segi perilakunya itu sendiri. Yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal guru, maka guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid supaya mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat yaitu menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Berikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat utama. Pendidikan sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perilaku sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejarahnya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among memberikan teladan, membangun motivasi dan memberi dorongan, dan perlu penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Itu tadi adalah paparan dari tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya Rian Ridha Sandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Salam guru penggerak.